semua, aku Tomta. Aku suka ngobrol-ngobrol tentang sosiologi, lingkungan, dan kebencanaan. I got my master degree last year. Dan biasalah, perempuan kalau misalnya udah lulus kuliah, udah kerja, pertanyaannya apa lagi? Pasti, kapan nikah? Dan ya, pertanyaan itu juga ku hadapi. Well, sebenarnya sebelum itu juga udah ada sih yang nanyain. Kira-kira mulai aku kuliah S1 tahun ketiga, ya, mulai tahun ketiga yang udah mulai nyentuh skripsi gitulah. Itu udah. Jadi saat itu di tahun ketiga kuliah S1, sebagian teman-temanku yang perempuan itu mulai banyak yang merasa, duh, kayaknya mending nikah deh. Jadi mereka berpikiran seperti itu karena menganggap bahwa menikah itu merupakan solusi dari masalah yang mereka hadapi saat itu. Ya mulai dari masalah kuliah, masalah umum lah, quarter life crisis kayak gitu. Dan saat itu aku agak terganggu sih. Maksudnya kayak, kenapa sih ini orang-orang bisa gitu ya berpikiran bahwa menikah adalah solusi, menikah adalah jawaban dari segala permasalahan. Jadi rasanya tuh kayak, ya gimana ya, kayak nggak cocok aja sama pemikiranku. Cuman ya internal aja sih, maksudnya ya aku hanya menyampaikan itu ya paling ke inner circleku aja, nggak yang kayak gimana gitu. Waktu itu juga ada temenku yang dia karena dijanjiin akan dinikahi pacarnya setelah dia lulus skripsi, maksudku setelah dia lulus S1, setelah skripsinya selesai, setelah wisuda kayak gitulah, dia jadi semangat banget. Dan menurutku that's a good thing ya, kalau misalnya dia jadi semangat menyelesaikan tanggung jawabnya saat itu, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kan masalahnya kan ada juga nih orang-orang yang menjadikan pernikahan itu sebagai pelarian. Ya karena itu tadi, lagi capek belajar, lagi capek kerja, mikirnya, duh pengen nikah aja deh, duh pengen nikah sama orang kaya, tua dikit gak apa-apa. Kayak, hei, nikah itu bukan menyelesaikan masalah. Nikah itu justru berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam masalah baru. Kalau kamu menghadapi tanggung jawabmu sekarang aja udah nyerah, udah angkat tangan, mau melarikan diri, gimana nanti di pernikahan? Nikah itu nggak main-main loh. Nikah itu urusan komitmen. Komitmennya nggak cuma sama pasanganmu, tapi juga sama keluarganya, keluargamu, di hadapan negara, di hadapan Tuhan bahkan. Nggak habis pikir sih. Nah terus, tapi kan setelah S1, aku sempet vakum beberapa bulan, kemudian habis itu aku lanjut S2 lagi kan. Nah ketika aku mulai lanjut S2 lagi, bukan nggak ada sih, ada masih yang nyuruh cepetan nikah, yang nanyain, kamu nikahnya kapan sih, jangan sekolah terus, nanti kalau kamu sekolah terus kamu jadi lupa nikah, jangan sekolah terus, nanti kalau kamu sekolah terus nanti laki-laki takut, nanti nggak ada yang mau sama kamu karena ketinggian, ya this kind of things lah. Nah tapi udah jauh berkurang ya, karena mungkin orang-orang juga liatnya kayaknya dia lagi sibuk sekarang ya, kayak gitulah. Jadi ya udah. Nah tapi setelah aku lulus muncul lagi nih pertanyaan-pertanyaan semacam itu gitu. Bisa aja sih untuk cuek, cuman aku masih berpikiran bahwa kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan annoying, basa-basi nggak penting kayak gini, ya salah satu contohnya pertanyaan kapan nikah, sudah nikah, nggak mau nikah, itu ditanyakan karena mungkin pertama si penanya ini bingung mau basa-basi apa. Kemudian yang kedua, mungkin bagi dia itu adalah salah satu bentuk perhatian.
Jadi untuk menunjukkan kalau dia peduli sama kamu, dia merasa perlu untuk menanyakan hal itu. Kemudian yang ketiga, ya karena itu pattern umum, ya umumnya orang kuliah, kerja, nikah. Umumnya begitu. Dan ya nggak gimana ya, agak susah juga sih kalau udah ngomongin hal ini. Tapi intinya adalah ini merupakan salah satu topik yang meresahkan buat aku. Aku ngerasa nggak nyaman tentang ini. Karena terlalu sering ditanyakan dan aku ngerasa terganggu. Kayak, nih misalnya nih ya, ada salah satu teman SMP ku dulu. Kita sekelas tuh cuma 1 tahun. Sampai sekarang ya berkat sosial media, jadi kadang-kadang kita masih tahu kabarnya lah, walaupun sekedar dari postingan atau komen DM ya kayak gitu. Tapi aku sama dia itu nggak deket-deket banget, ya just classmate gitulah, bukan temen segeng, katakanlah begitu. Dia baik. Nah, cuman yang aku nggak suka dan aku ngerasa risih itu kalau dia komen di postinganku atau kalau dia DM aku. Ya mungkin awalnya kayak, "Heta, apa kabar?" Awalnya kayak gitu. Tapi nanti pasti ujung-ujungnya, kamu udah nikah ya? Atau kalau nggak gitu, kapan nikah? Hal-hal kayak gitulah. Intinya tuh nikah. Kamu udah nikah ya? Kapan nikah? Ya awalnya sih aku jawab biasa aja, karena aku pikir ya mungkin dia pingin tahu, mungkin dia mengira aku udah nikah gara-gara salah satu postinganku atau apa mungkin. Jadi masih kutanggapin dengan baik. Waktu itu aku jawab baik-baik aja, belum nih, aku gitu. Udah, tapi kok lama-lama berulang ya? Kok lama-lama jadi most frequently question? Jadi akhirnya ya kucuekin aja. Kucuekin, terus dianya masih tetap kayak gitu. Terus ya udah. Akhirnya ya udah. Nggak terlalu kuanggap. Sorry kepotong, tadi lagi azan zuhur jadi dimatiin dulu. Kembali ke soal ceritaku tentang temanku yang suka basa-basi menggunakan pertanyaan kapan nikah atau sudah nikah, ya kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, aku justru kasihan sih sama dia. Aku paham kenapa dia bisa gitu. Pertama, setelah lulus SMA, dia di rumah. Jadi dia di rumah, dia nggak lanjut sekolah, dia juga nggak kerja. Jadi ya di rumah. Terus habis itu, jadi mungkin ini hanya analisaku aja sih. Jadi mungkin kayak bahan obrolannya dia terbatas. Ya apa yang mau dibahas? Misalnya dia mau bahas soal kuliah sama aku, dia nggak ada pengalaman. Misalnya dia mau bahas soal kerjaan, dia sendiri nggak kerja. Mau bahas apa? Mau selalu mengenang masa-masa zaman SMP juga kayaknya kurang bisa. Lagian juga aku cuma setahun kan di sana. Terus jadi ya akhirnya ya udah, itu aja soal nikah itu. Dan bisa dibilang kalau dilihat dari backgroundnya dia, bisa dibilang menikah itu adalah satu-satunya pencapaian yang bisa dia banggakan. Ya mungkin bagi dia pernikahan itu adalah sebuah pencapaian, sebuah achievement. Apalagi sebelum nikah sama suaminya,
mereka itu pacaran lumayan lama kok, mulai zaman SMA kalau nggak salah mereka pacaran. Jadi emang udah 7 tahun 7 tahunan pacaran kalau nggak salah, pokoknya 5 tahun lebih gitu. Jadi mungkin bagi dia itu adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan, satu-satunya hal yang bisa dia banggakan. Kalau ingat itu aku jadi agak kasihan juga sih. Aku bisa ngerti kenapa dia begitu gitu. Tapi ya tetap bisa ngerti, tapi tetap ngerasa terganggu. Jadi ya udahlah, daripada makin bikin sakit hati, makin bikin aku gelok sama dia, jadi ya udah abaikan aja. Kalau dia tanya soal itu nggak usah dijawab. Atau terakhir sih ku jawab, aku bilang aja kalau ya untuk sekarang aku belum merasa butuh untuk menikah. Bilang aja kayak gitu. Terus dianya, jangan gitu dong tak, gitu-gitulah. Dia ya kelihatan lah mungkin dari jawabanku yang kayak gitu dia ngerasa kalau wah ini kayaknya marah nih gitu. Soalnya setelah itu dia kayak berusaha ingin mencairkan suasana, kayak berusaha nimpalin story-storyku atau apalah gitu. Ya masih belum ku blok aja sih, tapi kalau misalnya kedepannya masih terus basa-basi menggunakan pertanyaan mengganggu kayak gitu ya mungkin bakalan aku blok. Ya udah. Nah, terus juga ada satu hal lain yang bikin aku mikir soal nikah. Jadi gini, aku kan baru pulang kampung. Jadi aku SMP, SMA, kuliah, itu aku nggak di daerahku sendiri, aku merantau. For better education. Terus akhirnya setelah aku lulus kuliah kemarin, sehari setelah aku dapat ijazah, aku langsung pulang kembali ke kampungku. Nah, kembali ke kampungku karena aku juga selama sekolah di perantauan tuh jarang pulang ya. Belum tentu setahun sekali aku pulang. Jadi emang bisa dibilang agak asing gitu loh. Jadi ketika kembali lagi tuh kayak ada rasa asing tuh ada. Tapi aku berusaha untuk berbaur lagi. Ya gimana kan itu kampung halamanku. Aku nggak bisa begitu aja nggak menganggap. Ya udah, aku berusaha membaur, berusaha ngeblend kayak gitu. Nah, terus ada perubahan yang aku sadari. Jadi aku lumayan sering main juga sama tetanggaku yang usianya itu lebih muda dari aku. Ada yang setahun lebih muda, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang 4 tahun. Ya rata-rata lebih muda dari aku lah kalau yang perempuannya itu. Nah terus waktu itu kan mereka manggil aku mbak kan. Ya emang terbiasanya kayak gitu ya, karena emang aku lebih tua, manggilnya mbak. Terus kok setelah aku balik lagi ke kampungku, mereka semua kan udah pada nikah. Udah pada punya anak. Nah, berhubung sejak tahun kemarin, itu aku setelah hari raya, itu aku ada mendirikan bimbel. Jadi, beberapa murid-muridku, sebagian murid-muridku itu ya anaknya teman mainku dulu. Sebagian lagi anaknya teman mainku yang usianya lebih muda dari aku. Nah, perubahannya adalah dulu mereka manggil aku mbak. Sekarang mereka manggil aku langsung nama. Nggak ada mbak-mbaknya, nggak pakai mbak. Jadi langsung aja nama gitu. Nah, awalnya sih aku agak kaget, maksudnya kayak ini dia dulu manggil aku mbak, kok sekarang manggil aku langsung nama. Tapi aku biasa aja sih, maksudnya ya tetap tak jawab, biasa aja lah, karena aku nggak terlalu ini sih. Maksudnya kalau cuma setahun 2 tahun di bawahku gitu, aku masih bisa nerima. Maksudnya kan kayak ya masih bisa dihitung sepantaran lah gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya selisihnya agak jauh gitu, ya agak gimana juga. Tapi kan ya namanya di kampung ya. Jadi daripada ribut
gak jelas apa gimana, ya udahlah, kita aja yang memahami, ya udah, that's not a big deal gitu. Ya udah, aku nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman aku ngerasa apa ya, jiwa sosiologiku kumat gitu loh. Jadi aku kayak, ini kenapa nih kok kayak gini gitu. Soalnya yang kayak gitu tuh nggak cuma 1, 2, 3 orang gitu. Bisa dibilang semua teman mainku yang usianya lebih muda dari aku dulu itu mereka manggil aku Mbak, sekarang manggil aku tuh langsung nama. Jadi kayak misalnya nganterin anaknya les di rumahku gitu, itu tuh nanya ke ibuku gitu, ya udah langsung namaku aja. Jadi kayak terus habis itu ku pikir-pikir lagi, kenapa ya kok bisa gitu, aku penasaran. Jadi kayak apa sih yang bikin berubah ini gitu. Terus setelah ku perhatikan analisaku, mungkin karena mereka sudah menikah, sudah punya anak, dan anaknya kan ya udah usia sekolah gitu loh. Paling nggak anaknya udah TK lah, tapi rata-rata udah SD sih, SD kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Mungkin karena itu tadi, jadinya itu mereka tuh kayak merasa bahwa mereka lebih tua dari aku. Karena posisi jangankan punya anak, nikah aja aku belum gitu loh. Jadi aku lihat kayak gitu, oh iya sih, oke, bisa dipahami. Jadi ya aku udah nemu jawabannya. Ya nggak tahu bener nggak tahu salah, tapi kurasa analisaku bisa menjelaskan lah kenapa mereka pakai gitu. Setidaknya untuk diriku sendiri gitu loh. Jadi aku udah nggak penasaran lagi. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Dan akhirnya aku jadi merangkum. Ya emang anaknya suka mikir ya. Jadi kalau lihat di lingkungan sekitar ada gimana-gimana gitu, jadi kayak suka mikir-mikir sendiri, analisa sendiri, ini kenapa bisa begini gitu, sebabnya apa, akibatnya apa. Dan aku jadi mikir, kurasa ada beberapa alasan kenapa kita perempuan tidak harus segera menikah. Bukan tidak menikah ya, disclaimer dulu nih, bukan tidak menikah. Maksudku adalah kan ada hal-hal yang memang sebaiknya disegerakan, tapi gini, gampangannya tuh gini. Ada hal baik yang memang sebaiknya disegerakan kalau dasarnya memang sudah baik. Kalau dasarnya memang sudah baik dan kalau memang sudah bahaya, tuh memang sebaiknya disegerakan. Tapi aku juga percaya tidak semua hal baik harus disegerakan untuk semua orang. Ya selama tidak menyalahi aturan prinsip yang dianut sih. Ya kalau dalam hal ini karena aku orang Islam, ya selama tidak menyalahi aturan agamaku, kurasa. Dan akhirnya karena hal itu aku sudah merangkum ada berapa nih? Aku lihat contekan dulu. Ada 6 alasan kenapa kita tidak harus segera menikah. Dan kurasa karena video curhatanku tadi itu aduh apa nih? Dan karena aku rasa video curhatanku tadi itu udah cukup panjang, jadi aku akan bikin video selanjutnya. Jadi alasan kenapa kamu tidak harus segera menikah itu akan ada di video selanjutnya. Oke?